Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rian Indra dan di sini aku akan mengajarkan mengenai pelajaran bahasa Inggris yang berjudul mengenal benda-benda nama-nama sekitar kita. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan memulai pembelajaran mengenai bahasa Inggris dengan jenjang kelasnya yaitu TK. Oke, jadi adik-adik, aku pengen tanya nih. Nah, teman-teman udah kenal belum sama benda-benda sekitar yang ditunjukkan di gambar? Dan tema pelajaran kali ini yaitu mengenal benda-benda sekitar dengan menggunakan bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Nah, yuk sebelum dari itu teman-teman bisa nggak tebak benda apa aja di sekitar? Oke, kalau teman-teman udah tahu pintar, dan teman-teman yang belum tahu, ayo kita belajar mengenai pembelajaran ini. Oke, jadi yang pertama itu di sini aku akan mengenali benda-benda sekitar yang ada di rumah. Nah, pertama aku akan menjelaskan mengenai benda yang pertama yaitu mirror, yang berartinya cermin dan fungsinya yaitu untuk bercermin. Lalu yang kedua adalah cup atau biasanya disebut dengan cangkir, yaitu sebuah wadah untuk minum. Lalu yang ketiga yaitu fan atau disebut kipas, yaitu fungsinya untuk menghasilkan udara atau untuk mendinginkan suasana. Lalu yang keempat ada refrigerator, yaitu kulkas dengan fungsinya yaitu menyimpan makanan di suhu dingin. Lalu yang kelima terdapat cupboard, yaitu lemari, yaitu fungsinya untuk menyimpan pakaian. Lalu yang keenam terdapat chair atau yang disebut kursi, yaitu fungsinya untuk duduk. Lalu yang ketujuh terdapat table atau yang disebut meja, yang fungsinya yaitu untuk menaruh barang. Lalu yang ke-8 terdapat telepon, yaitu fungsinya adalah untuk sarana komunikasi. Lalu yang ke-9 terdapat plate, yaitu yang disebut piring, yang fungsinya untuk wadah untuk makan. Lalu yang ke-10 terdapat bed atau biasa disebut tempat tidur, dan fungsinya itu untuk tempat teman-teman untuk beristirahat pada saat malam hari atau siang hari. Lalu yang terakhir terdapat doll atau yang disebut boneka, yaitu sebuah alat bermain teman-teman apabila teman sedang jenuh. Oke, yang kedua, sekarang aku akan menjelaskan mengenai benda-benda sekitar yang di sekolah. Nah, teman-teman pasti sudah pada tahu kan benda-benda di sekitar. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan benda pertama yaitu book atau yang diartikan buku, yaitu fungsinya untuk bahan bacaan. Lalu yang kedua terdapat eraser atau yang disebut penghapus, yang fungsinya yaitu menghapus coretan yang salah. Lalu yang ketiga terdapat pensil, yaitu fungsinya untuk menulis tulisan atau bahasa Indonesianya disebut dengan pensil. Lalu yang keempat terdapat whiteboard atau yang bisa disebut papan tulis, yang fungsinya yaitu untuk mengajar materi apabila teman-teman sering menemukannya di sekolah. Lalu yang kelima terdapat lamp atau lampu, yang fungsinya itu untuk alat penerang dan teman-teman bisa menemukan alat ini di sekitar teman-teman. Lalu yang keenam terdapat bag atau yang biasa disebut tas. Nah, ini yang biasa teman-teman bawa saat sekolah nih. Dan fungsinya yaitu membawa barang. Lalu yang ketujuh terdapat ruler atau yang disebut penggaris. Dan fungsinya yaitu untuk mengukur panjang objek. Lalu yang kedelapan terdapat globe atau yang disebut bola dunia. Dan fungsinya yaitu mengetahui letak negara. Lalu yang ketujuh terdapat sharpener atau yang disebut rautan,
yang fungsinya yaitu untuk meraut pensil. Lalu yang kedelapan terdapat crayon atau krayon yang fungsinya yaitu untuk mewarnai. Lalu yang kesembilan terdapat glue yang fungsinya yaitu lem, yaitu untuk melekat kertas. Nah, ini biasanya teman-teman biasa temukan kalau lagi membuat suatu karya, nah di mana kita untuk menempel suatu objek. Lalu yang terakhir terdapat shoes atau yang biasa disebut sepatu, yaitu fungsinya untuk melindungi kaki atau biasa teman-teman gunakan pada saat ke sekolah. Nah, lalu selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai benda-benda yang dilarang disentuh, di mana teman-teman untuk apabila menemukan objek-objek tersebut, teman-teman tidak boleh menyentuh benda-benda tersebut sembarangan. Atau bisa diartikan kita harus menggunakan benda-benda itu dengan bantuan orang tua kita. Nah, jadi ya, di sini aku akan mengenalkan beberapa benda yang akan ditampilkan pada PowerPoint kali ini, yaitu terdapat 4 benda yang teman-teman tidak boleh disentuh. Oke. Nah, jadi yang pertama yaitu terdapat scissors atau yang biasa disebut gunting, yang fungsinya yaitu menggunting kertas. Lalu yang kedua terdapat cutter, yang fungsinya yaitu pemotong, dan kegunaan alat ini yaitu memotong kardus atau memotong barang lainnya. Lalu yang ketiga terdapat knife atau yang biasa disebut pisau, dan fungsinya yaitu untuk memotong benda-benda seperti makanan atau sayur-sayuran yang teman-teman biasa ditemukan di dapur. Lalu yang terakhir terdapat candle atau yang biasa disebut lilin, yaitu sebuah penerang ketika kalau teman-teman terdapat mati lampu atau biasa digunakan di manapun lah itu. Oke, untuk selanjutnya ini terdapat latihan soal yang teman-teman dapat bisa kerjakan. Mudah-mudahan teman-teman di sini dapat mengerjakan semua soal-soal tersebut dengan baik. Itu saja materi yang akan aku sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasanku. Dan apabila ada pertanyaan yang teman-teman kurang mengerti, bisa ditanyakan oleh kakak pengajarnya ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.